Gereja makin berkembang. Siap misa Minggu Paskah ke-6 tahun A. Liturgi Sabda pada minggu ini bicara tentang Roh Kudus. Pada Injil, Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus. Kemudian pada bacaan pertama, Roh Kudus itu dicurahkan lewat penumpangan para murid kepada orang Samaria yang telah percaya. Dan kemudian di dalam bacaan kedua akan muncul tindakan roh seperti yang dijanjikan, yakni roh yang membangkitkan Kristus, dan juga roh yang sama itu menjadi dasar pengharapan orang Kristen. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan roh penolong. Dalam wejangan perpisahan, Yesus ingin para murid atau gereja untuk tetap setia, hidup sesuai dengan ajarannya. Kesetiaan adalah bukti kasih nyata dari pengikutnya kepada Yesus. Maka oleh kesetiaan itu roh penghibur itu akan dicurahkan untuk menyertai mereka dan tinggal bersama mereka untuk menemani dalam perjalanan hidup di dunia ini. Roh itu akan membimbing menuju kepenuhan pengertian akan misteri keselamatan. Bacaan pertama diambil dari Kisah bab 8 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 17. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes diutus dari Yerusalem pergi ke Samaria dan menumpangkan tangan atas orang Samaria yang telah percaya. Orang-orang Samaria itu menjadi percaya oleh pewartaan Filipus, dan pewartaan Filipus itu menimbulkan sukacita yang besar. Karena orang-orang yang mendengarkan dengan baik pewartaan itu, mereka mengalami disembuhkan dari sakit lumpuh dan timpang, serta dibebaskan dari kuasa roh jahat. Karunia Roh Kudus sungguh dicurahkan kepada mereka, kepada orang di luar bangsa terpilih, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Maka Petrus dan Yohanes diutus untuk menumpangkan tangan kepada mereka untuk memberikan Roh Kudus supaya hadir kepada mereka. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur tanggapan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 16 dan ayat 20. Anugerah akan Roh Kudus disambut dengan meriah dengan pujian oleh pemazmur. Oleh roh atau dalam roh pemazmur memuji Tuhan. Betapa dahsyat pekerjaanmu, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Wafat dan kebangkitan Kristus, sumber harapan. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Petrus bab 3 ayat 15 sampai 18. Perikop ini menyiratkan tindakan Roh Kudus yang dijanjikan di dalam Injil tadi. Bahwa roh yang membangkitkan Kristus dan memberikan kemenangan atas kuasa jahat itu adalah roh yang sama yang menjadi sumber pengharapan orang Kristen. Karena oleh roh kita dilahirkan kembali dan turut kehidupan Allah dalam Kristus. Dalam kedagingan Kristus telah mati, tapi roh telah memberi hidup baru. Itulah dasar pengharapan orang Kristen untuk turut diubah dan dimuliakan bersama Kristus. Selamat menjadi siap diri untuk merayakan liturgi Sabda dan perayaan Ekaristi pada minggu ke-6 Paskah. Semoga kita semakin setia dengan tuntunan Roh
dan kita menjadi peka akan bisikan roh kepada kita. Tuhan memberkati.